Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tidak lupa marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini kita masih merasakan limpahan nikmat Allah yang tidak terhingga jumlahnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan di saat banyak saudara kita yang sedang diuji dengan sakit. Alhamdulillah pula, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kelonggaran untuk menuntut ilmu, memanfaatkan teknologi dalam rangka untuk melakukan kewajiban agama, yaitu thalabul ilmi. Ini nikmat yang besar, alhamdulillah, di saat banyak saudara kita yang saat ini dalam kesibukan mereka. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan perbaikan diri di saat banyak dari saudara-saudara kita yang sudah ditutup umurnya, yang sudah habis masa waktunya hidup di dunia, sehingga sekarang sedang berada di alam kubur. Maka nikmat umur ini marilah kita gunakan untuk semangat dalam menuntut ilmu, semangat beramal soleh, dalam rangka untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang benar-benar menjadi hamba Allah, yang benar-benar menghambakan diri kepada Allah, yang menjadikan seluruh aktivitasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di saat zaman sekarang ini yang mana kita saksikan COVID-19 masih tinggi kasusnya di negara kita. Yang mana hal ini tentunya mengkhawatirkan perasaan kita. Hati kita pun khawatir. Karena kita pun di kehidupan masyarakat diliputi oleh wabah ataupun COVID-19. Demikian pula kita dalam bergaul di masyarakat itu pun ada fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah yang tidak hanya mengancam kesehatan seorang hamba, akan tetapi juga fitnah yang mengancam agama seorang hamba. Yaitu dua fitnah yang utama yang dinamakan dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kita saksikan betapa merajalelanya, betapa menyebarnya fitnah syubhat yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan. Kita saksikan banyak dai-dai, banyak artikel-artikel yang mengajak kepada kesesatan, mengajak kepada kesyirikan, mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada maksiat. Intinya mengajak kepada jalan syaitan. Begitu banyak artikel-artikel ataupun kajian-kajian, sehingga para penyeru, para dai dhalalah, dai kesesatan pun semangat dalam mengajak kepada kesesatan. Ini yang kita saksikan. Banyak sekali pemikiran-pemikiran, syubhat-syubhat yang menyebar
ya di dunia nyata maupun di dunia maya yang bisa mengancam keselamatan agama seseorang. Demikian pula kita saksikan banyak menyebarnya fitnah syahwat yang menggoda keimanan seseorang. Fitnah syahwat berupa wanita. Yang kita saksikan banyak wanita-wanita yang mengumbar aurat, yang mereka menarik para kaum laki-laki. Fitnah besar. Demikian pula fitnah syahwat berupa fitnah harta, fitnah jabatan, yang apabila seseorang tidak hati-hati, tiga fitnah syahwat ini, wanita, harta, dan tahta, kalau tidak Allah lindungi, maka seseorang akan bisa terjerumus ke dalam fitnah syahwat tersebut dan akan menggadaikan agamanya. Sehingga yang menjadi renungan bagi kita semua, pemirsa yang dirahmati Allah, kita menyadari betapa menyebarnya fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Maka bagaimanakah sikap kita? Sikap yang tepat sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan kajian kitab kita Saidul Khatir, yang insya Allah kita akan membahas pembahasan yang kita berikan judul di zaman fitnah antara uzlah ataukah khultah. Maksudnya adalah di zaman fitnah ini, manakah yang kita pilih? Manakah yang utama? Apakah beruzlah? Apakah beruzlah mengasingkan diri, menyendiri, menjauhi masyarakat, menjauhi ke dunia untuk menyelamatkan agama? Apakah ini yang kita pilih? Uzlah, mengasingkan diri, menyendiri untuk menyelamatkan agama. Ataukah khultah? Ataukah kita ketika melihat tersebarnya fitnah, apakah kita tetap masih memilih tetap bergaul dengan masyarakat? Manakah sikap yang tepat, yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah? Kita mulai membaca kitab Saidul Khatir, yang mana beliau rahimahullah Al-Imam Ibnu Jauzi mengatakan, kuntu fi bidayatis sabwah. Dahulu aku di waktu masa muda, qad ulhimtu suluka tariqiz zuhad. Aku diberikan ilham untuk menempuh jalan orang-orang yang zuhud, menempuh jalan zuhud, biidamatis shaumi was salati, dengan senantiasa mengerjakan puasa dan salat. Wa hubibtu ilal khalwati, maka aku pun di sini dijadikan aku mencintai khulwah, maka aku pun senang untuk menyendiri, Karena apa? Karena beliau di sini menceritakan beliau menempuh jalan zuhud dengan senantiasa menjaga salat, menjaga puasa, sehingga beliau pun senang untuk menyendiri, untuk berkhalwat. Fakuntu ajidu qalban thayyiban. Nah, ketika beliau berkhalwat, menyendiri untuk beribadah kepada Allah, maka beliau pun mendapatkan merasakan hati yang baik. Beliau pun merasakan ketenangan, merasakan hati yang lapang. Wa kanat ainu basirati qawiyatal hiddah. Jadi beliau di sini mulai menceritakan manfaat atau faedah dari uzlah. Yang pertama, hati akan menjadi baik. Yang kedua, mata hati, pikiran
itu akan tajam. Ya, jadi mata hati basirahnya itu akan lebih tajam. Ya, dia akan lebih sadar. Ya. Sehingga disinilah kita lihat bagaimana seseorang terkadang ia sadar dari kelalaian ketika ia menyendiri, ya, ketika ia menyendiri dan dia memikirkan, ya, selama ini apa yang telah ia kerjakan. Ya. Tata'assafu ala lahdhatin tumdi fi ghairi ta'ah. Yang mana terkadang ketika seseorang sedang menyendiri, sedang merenungi nasibnya, ia pun merasa bersedih atas waktu yang terlewatkan tanpa ketaatan, atas waktu yang berlalu sia-sia tanpa faedah yang didapatkan, tanpa memberikan manfaat duniawi maupun ukhrawi. Wa tubadirul waqta fi iktinami ta'at. Ketika seseorang berkhulwat, menyendiri, kemudian tafakkur, ya, maka ia pun mulai bangkit, mulai memanfaatkan waktu sebaik-baiknya dengan ketaatan. Wali nau'u anasin wa halawatu munajah. Maka beliau pun ketika berkhulwat, ketika menyendiri dalam beribadah kepada Allah, beliau merasakan kenikmatan yang sangat. Beliau merasakan kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang beliau kisahkan. Pengalaman beliau bagaimana ketika ia menyendiri. Menyendiri dalam rangka beribadah kepada Allah, dalam rangka mengerjakan ketaatan. Kemudian beliau berkata, fantahal amru ila ansara ba'du wulatil umuri yastahsinu kalami. Kemudian beliau menceritakan akhirnya sebagian penguasa itu mulai tertarik kepadaku, tertarik dengan ucapanku, ya, dengan dakwahku, dengan nasihatku. Fa'alamani ilaihi, maka penguasa tersebut menawarkan, ya, kepada beliau untuk bergabung. Ya. Famalat tabu'u, maka tabiat ini pun cenderung untuk ikut bergabung, ya, bergabung, ya, memenuhi tawaran penguasa tersebut. Fafaqattu tilkal halawah. Ketika beliau mulai bergaul ataupun bergabung dengan penguasa tersebut, beliau menceritakan, maka aku mulai kehilangan kelezatan beribadah, kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini karena sikap beliau yang bergaul dengan penguasa, ya, kemudian menyebabkan hilangnya kelezatan, ya, dalam bermunajat? Apakah hal ini menunjukkan bahwa seseorang terkadang bisa terfitnah dengan kekuasaan, terfitnah dengan harta? Maka inilah yang perlu kita pahami, manakah yang akan ditempuh oleh seorang muslim di tengah, ya, zaman fitnah yang merajalela, ya, kesesatan, fitnah syubhat, fitnah syahwat di mana-mana. Mana yang ia pilih? Beruzlah, mengasingkan diri, menyendiri, tetap di rumah, ataukah dia tetap bergaul dengan masyarakat? Maka pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, inilah realita, ya, zaman yang penuh fitnah. Ketika fitnah, syubhat dan syahwat begitu keras menerpa. Ketika kesyirikan menjamur, maksiat menyebar dan dianggap biasa oleh masyarakat. Ya, sebagai contohnya dahulu, ya, dahulu ketika ada seorang akhwat, seorang wanita yang hamil di luar nikah, na'udzubillah, itu masyarakat, ya, aibnya itu luar biasa. Sangat aib seorang keluarga yang apabila,
ya, anak putrinya itu apa? Hamil di luar nikah, itu aib. Namun sekarang, di zaman sekarang, perasaan ini mulai pudar. Sekarang mulai dianggap hal yang biasa, na'udzubillah. Kalau kita lihat zaman dahulu, ya, para pemuda-pemudi begitu, ya, menjaga iffah, menjaga kehormatan mereka. Namun kita lihat sekarang betapa banyak pemuda-pemudi yang mereka kehilangan kehormatan mereka. Yang mereka mengatakan bahwasannya kehilangan kehormatan di zaman sekarang hal yang biasa. Mereka berpendapat bahwasannya dengan menyerahkan kehormatan, ya, seorang gadis menyerahkan kehormatannya, mereka mengatakan itu adalah bukti cinta sejati. Na'udzubillah. Inilah zaman fitnah. Terlebih lagi, kita lihat, ya, sunnah dianggap asing. Ya. Sunnah syariat Nabi dianggap asing. Jadi syariat Islam dianggap asing. Sebagaimana contoh orang yang bercadar dianggap teroris, dianggap radikal. Orang yang memelihara jenggot, ya, dianggap apa? Radikal. Ya. Orang yang celananya di atas mata kaki dianggap radikal. Padahal kalau kita perhatikan Nabi dan para sahabat itu apa? Memelihara jenggot, ya. Pakaian mereka juga di atas mata kaki. Para istri-istri Nabi itu bercadar. Namun kenapa kaum muslimin yang mempraktekkan syariat, ya, Islam ini dianggap sebagai orang asing, dianggap sebagai seorang yang radikal, dianggap Islam garis keras. Inilah zaman fitnah ketika sunnah sudah asing. Terlebih lagi ketika, ya, terbalik, ya, sekarang bid'ah dianggap sunnah. Ya. Hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi bahkan dianggap sunnah, dianggap wajib. Ya. Kalau nggak mereka kerjakan seolah-olah ada yang kurang. Maka bagaimanakah sikap seorang muslim di tengah fitnah yang menyebar ini? Sikap yang bisa ditempuh adalah yang pertama, uzlah, mengasingkan diri, ataukah khultoh, tetap bergaul di tengah masyarakat. Ya. Ada dalil-dalil, kita bahas uzlah terlebih dahulu sebelum khultoh atau bergaul dengan masyarakat. Pertama, berkaitan dengan uzlah. Banyak dalil-dalil yang menganjurkan untuk uzlah demi menjauhi fitnah. Ya, demi menyelamatkan diri dari fitnah yang menyebar di masyarakat. Ya, fitnah syirik, bid'ah, maksiat, pelanggaran agama. Ya. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, khairun nasi fil fitani rajulun akhidun bi anani farasihi. Ya. Rajulun akhidun bi inani farasi au qala birasani farasihi khalfa a'da'illah yukhifuhum wa yukhifunah. Kata beliau, sebaik-baik manusia ketika berhadapan dengan fitnah adalah orang yang memegang tali kekang kudanya untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Ia menakut-nakuti mereka, musuh-musuh Allah, mereka pun menakut-nakutinya. Ini khairun nas, sebaik-baik manusia di zaman fitnah. Ya. Aw rajulun mu'tazilun fi badiyatihi yu'addi haqqallah ta'ala. Yu'addi haqqallahi ta'ala alladhi alaihi. Demikian pula kata beliau, sebaik-baik manusia di zaman fitnah adalah seorang yang mengasingkan diri ke lereng-lereng gunung demi menunaikan apa yang menjadi hak Allah. Menunaikan hak Allah yang wajib atasnya.
Hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah as-sahihah. Ya. Demikian pula hadis yang lain yang menunjukkan anjuran uzlah di zaman fitnah. Qala rajulun, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi afdal? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling afdal, paling utama? Ya. Ayun nasi afdal ya Rasulullah? Qala mu'minun yujahidu binafsihi wa malihi fi sabilillah. Nabi pun menjawab, orang yang paling afdal, manusia yang paling utama adalah orang yang berjihad dengan jiwanya, dengan hartanya di jalan Allah. Qala thumma man? Kemudian orang tersebut bertanya kembali, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Siapa lagi sebaik-baik manusia? Qala thumma rajulun mu'tazilun fi syi'abin minasy-syi'ab ya'budu rabbahu wa yada'un nasa min syarrihi. Nabi menjawab, ya, kemudian orang terbaik, manusia terbaik, ya, yang paling utama, paling afdal adalah orang yang mengasingkan diri di lembah-lembah untuk menyembah Rabb-nya dan menjauhi dari, ya, kerusakan, ya, keburukan, kebobrokan yang ada di masyarakat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, sudahkah kita merasakannya? Apakah kita sekarang harus pergi ke lereng-lereng gunung, ke desa-desa terpencil, ataukah pergi ke lembah-lembah mengasingkan diri beribadah kepada Allah? Apakah demikian jamaah yang dirahmati Allah? Bahkan seandainya hanya ada satu jalan supaya selamat dari fitnah, hanya ada satu jalan agar selamat dari fitnah, yaitu dengan mengasingkan diri ke lembah-lembah, ke puncak-puncak gunung. Kalau cuma ada satu jalan, maka itulah yang terbaik, ya, bagi agama kita yang terancam hancur karena keburukan yang menyebar di masyarakat. Ya. Nabi SAW bersabda, yushiku ayyakuna khairan malir rajuli ghanamun. Hampir-hampir harta terbaik seorang adalah, ya, harta yang paling baik seseorang adalah kambing yang ia pelihara. Yatba'u biha sya'abul jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Kata Nabi SAW, hampir-hampir harta seseorang yang paling baik adalah kambing yang dipelihara di puncak gunung, di lembah. Ya. Ia lari mengasingkan diri demi menyelamatkan agamanya dari fitnah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Apakah kita sekarang akan lari pergi ke puncak-puncak gunung, ke lembah-lembah? Ya. Mungkin kalau di puncak gunung, di lembah-lembah aman, ya, nggak ada sinyal, mungkin nggak ada HP, nggak ada internet. Karena kita lihat betapa sangat, ya, menggodanya, betapa sangat, ya, internet itu, ya, fasilitas internet bisa merusak agama seseorang. Tidak hanya merusak kesehatan mata, kesehatan pikiran, kesehatan jasmani, namun internet juga merusak agama seseorang, merusak akhlak seseorang. Ya. Sehingga kalau pergi ke lembah-lembah, ke gunung-gunung yang mungkin di sana tidak ada sinyal. Ini dalil-dalil yang menganjurkan untuk beruzlah, mengasingkan diri
dalam rangka menyelamatkan agama dari keburukan, kebobrokan yang menyebar di masyarakat. Namun kalau kita perhatikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah, banyak pula dalil-dalil, ya, sebagian dalil-dalil yang lain kita lihat ternyata sebagian dalil itu menganjurkan kita untuk tetap bergaul di tengah masyarakat, walaupun bagaimanapun bobroknya keadaan. Ada dalil pula yang menunjukkan untuk tetap bergaul di tengah masyarakat bagaimanapun fitnah yang ada. Dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah dalam kebajikan, dalam ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong, ya, 'alal ismi, dalam dosa dan permusuhan. Al-Maidah ayat 2. Juga firman Allah, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Juga firman Allah, wal 'asr, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh dan menasihati supaya menepati kebenaran dan menasihati supaya menepati kesabaran. Tetap berdakwah, tetap menasihati masyarakat. Surat Al-Asr ayat 1-3. Sedangkan dalil dari hadis, ya, yang menganjurkan tetap bergaul di tengah masyarakat meskipun keburukan yang menyebar adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal ladzina la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Kita perhatikan hadis ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang bergaul di tengah masyarakat, bergaul di tengah masyarakat, bersosial, ya, bermuamalah dengan masyarakat, dan bersabar atas gangguan mereka. Ini adalah isyarat dari Rasulullah SAW, isyarat dari Nabi, bahwasannya ya konsekuensi bergaul dengan masyarakat itu akan mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, mendapatkan gangguan dari mereka. Kata Nabi, orang yang tetap bergaul di tengah masyarakat, bersabar terhadap gangguan mereka, itu khairun, lebih baik. Lebih baik, kata Nabi, ya, lebih baik daripada orang yang tidak bergaul di tengah masyarakat, ya, dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan hadis ini, ya, disahihkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitab Mafatihul Fiqh. Mana yang kita pilih? Apakah tetap, ya, bergaul di tengah masyarakat dan bersabar atas gangguan mereka? Tetap berdakwah. Demikian pula hadis yang lain yang menunjukkan untuk tetap bersabar bergaul dengan masyarakat adalah hadis Nabi, fawallahilladzi, ya, fawallahi la an yahdiya la an yahdiyallahu bika rajulun wahidun khairun laka min khumrin na'am. Demi Allah, sesungguhnya engkau menjadi sebab hidayah bagi satu orang saja, itu lebih baik dari unta merah.
Unta merah adalah harta yang paling berharga bagi orang Arab ya zaman dahulu. Ya kalau sekarang mungkin mobil yang paling canggih, paling mewah. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Ya, ketika menyendiri atau ketika bergaul dengan masyarakat. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan agar kebaikan tersebut bisa menutup, bisa menghapus keburukan. Ya, agar kebaikan bisa menghapus keburukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan tetaplah bergaul dengan manusia, tetap berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami'-nya. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana caranya memahami, mengkompromikan, menggabungkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi? Sebagian dalil menganjurkan uzlah. Sebagian dalil menganjurkan untuk tetap berkhultah, bergaul dengan masyarakat. Jika kita melihat penjelasan para ulama, ternyata dalil-dalil yang telah kita sebutkan tadi itu tidaklah saling bertentangan. Ya. Tidaklah saling bertentangan, bertabrakan. Kalau kita memahami perkataan para ulama, kita bisa mengamalkan dan menggabungkan dalil-dalil yang ada dalam masalah ini. Ya. Sehingga demikianlah ya, kita dalam memahami hadis, ya thariqah para ulama dalam memahami hadis itu apa? Ya dikumpulkan seluruh hadis yang berkaitan dalam masalah, dalam satu bab, dikumpulkan semua. Ya. Jam'ut turuq, ya. Jam'ul ahadis fi babin wahid. Ya. Mengumpulkan hadis-hadis dalam suatu bab, satu permasalahan. Ya, ketika dalil-dalil hadis sudah terkumpul, maka seseorang akan bisa memahami hadis-hadis tersebut dengan baik. Tentunya dengan melihat syarah hadisnya, ya kitab syarah hadis atau penjelasan para ulama. Kalau kita melihat penjelasan para ulama, kita akan bisa bersikap tepat, bersikap dengan benar dan proporsional. Ya. Sehingga sikap yang proporsional, ya, sikap yang tepat itu bagaimana caranya? Yaitu tidak mutlak serta-merta memutus untuk mengasingkan diri secara total. Jadi ya tidak uzlah secara total dan tidak memutuskan untuk bergaul dengan masyarakat secara total bagaimanapun keadaan mereka. Sikap yang tepat dalam masalah ini adalah pertengahan. Bagaimana seseorang bisa proporsional. Kita lihat penjelasan para ulama dalam masalah ini. Al-Imam Al-Khattabi dalam kitab Al-Uzlah, beliau menyatakan bahwa dalil-dalil yang menganjurkan untuk berkumpul dengan masyarakat, ya, itu dibawa kepada hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan terhadap ulul amri, ya, ketaatan dalam menjalankan perintah agama. Ya. Ini ya, bergaul dengan masyarakat, berkumpul dalam masyarakat ketika dalam apa? Ketaatan kepada ulul amri, ya, ketaatan dalam menjalankan perintah agama, ya, salat berjamaah, salat Jumat, salat Idul Fitri. Dan sebaliknya kata beliau, jika berkaitan dengan adanya pengingkaran terhadap ulul amri, adanya fitnah mengajak pada memberontak kepada ulul amri, nah di sini kita uzlah. Kita tidak ikut-ikutan.
ikut-ikutan mengangkat senjata melawan pemerintah, memberontak, tidak. Ya. Dan jika ada pengingkaran terhadap perintah-perintah agama, ya kemaksiatan, mengajak kepada kemaksiatan, maka kita uzlah. Tidak ikut-ikutan ya melakukan ya kemungkaran. Demikian pula penjelasan beliau ya. Adapun mengenai memutuskan untuk ijtima, untuk berkumpul ya atau iftiraq, memisahkan diri secara lahiriah ya, maka orang yang merasa dapat menjaga, mencukupi kehidupannya dan menjaga agamanya, maka yang lebih baik adalah tetap bergaul di masyarakat. Ya, ketika merasa tetap bisa menjaga agamanya, menjaga kehidupannya, ya. Tentunya ini dengan syarat ya harus tetap menjaga sholat jamaah, ya menebar salam, menjawab salam, memenuhi hak-hak sesama muslim, menjenguk orang sakit, melayat orang meninggal, ya dan lain sebagainya. Walaupun apa? Walaupun ini di tengah masyarakat yang rusak, ya. Selama dia masih bisa menjaga agamanya, maka dia bisa tetap bergaul dengan masyarakat. Dan juga dalam masalah ini kata beliau yang dituntut ya ketika seseorang bergaul dengan masyarakat itu harus meninggalkan ya, berusaha meninggalkan fudulus sohbah. Meninggalkan apa? Terlalu berlebihan dalam bergaul dengan masyarakat. Ini ya, jadi kalau terlalu over dalam bergaul itu juga nggak baik dampaknya. Efeknya nggak baik. Kenapa? Karena over dalam bergaul, berlebihan dalam bergaul itu akan menyibukkan diri. Akan banyak membuang waktu. Benar, ya. Akan banyak membuang waktu. Sehingga lalai dari hal-hal yang penting. Ini kalau berlebihan dalam masalah bergaul. Ya. Bahkan hal itu juga apa? Lebih diperparah ketika menjadikan kegiatan berkumpul-kumpul di masyarakat sebagai kegiatan yang tarafnya itu kebutuhan, ya kebutuhan yang mendesak setiap pagi dan malam. Ya. Maka sikap yang benar, ya hendaknya seseorang mencukupkan diri bergaul di masyarakat, ya yang rusak tadi nggih, sebatas yang dibutuhkan saja. Sebatas yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Sehingga dia bisa memberikan kelonggaran untuk badan dan hatinya. Ya, ada waktu untuk menyendiri. Ada waktu untuk merenung. Ada waktu untuk tafakur. Ada waktu untuk tadabbur. Demikian pula Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani menyatakan bahwasanya para salaf berbeda pendapat mengenai hukum asal dari uzlah. Jumhur ulama kata beliau berpendapat bahwa bergaul di tengah masyarakat yang rusak ya, itu lebih utama karena dengan hal itu akan didapatkan keuntungan diniyah, keuntungan agama ya. Contohnya seperti bisa tetap menyebarkan syiar Islam, memperkokoh kekuatan kaum muslimin, ya tercapainya banyak kebaikan, saling tolong menolong, saling membantu, saling mengunjungi dan lain sebagainya. Dan kata beliau, sebagian ulama berpendapat uzlah lebih utama karena lebih terjamin keselamatan dari keburukan. Namun ini dengan syarat, kata beliau, syarat ia benar-benar memahami keadaan yang sedang terjadi. Kesimpulannya adalah Imam Nawawi menjelaskan yang rajih dalam masalah ini ya adalah dengan ditafsil, diperinci, dilihat dulu bagaimana keadaannya, bagaimana kondisinya.
Kata beliau, yang rajih adalah merinci masalah bergaul di masyarakat yang rusak. Ya. Bagi orang yang menyangka dengan kuat bahwa ia tidak akan ikut terjerumus ke dalam maksiat, ya maka silahkan. Namun bagi orang yang ragu ia akan ikut bermaksiat atau tidak, ragu ini kuat gak kira-kira imannya, maka lebih utama baginya adalah uzlah. Sebagian ulama mengatakan keputusannya tergantung keadaannya. Jika keadaannya saling bertentangan juga, maka keputusannya juga masih perlu untuk melihat waktu ya. Bagi orang yang memang diwajibkan baginya untuk bergaul di masyarakat karena ia bisa mengingkari kemungkaran, maka apa? Ini wajib ya, atau paling enggak apa? Menjadi fardu kifayah. Harus ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi tergantung keadaan, kemungkinan yang ada. Ya. Adapun orang yang menyangka dengan kuat bahwa ia masih bisa selamat di masyarakat tersebut dengan tetap melakukan amar ma'ruf nahi munkar, merasa dirinya masih aman, namun ia merasa tidak bisa menjadi orang soleh ya, maka boleh tetap bergaul di masyarakat. Ini selama apa? Ya tidak ada fitnah yang ya, terlalu tersebar luas sehingga mengancam agamanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena seorang muslim itu pun merasa takut, merasa khawatir ketika kerusakan telah tersebar di masyarakat. Khawatir akan tertimpa fitnah. Khawatir akan ikut terkena azab. Sebagaimana firman Allah, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Allah berfirman, dan takutlah dan peliharalah dirimu dari siksaan, dari fitnah, dari siksaan, dari azab yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ya. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Ini ya. Ini apalagi ya di tengah masyarakat yang rusak, tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka ya jika adab itu sudah mengenai suatu kaum, maka yang kena tidak hanya orang yang buruk saja, orang baiknya pun bisa terkena. Itu ketika adab sudah menimpa suatu kaum. Ada sebuah perkataan yang indah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika ditanya, apakah bagi orang yang berusaha menjalani agama dengan benar ini ya, lebih baik uzlah atau tetap bergaul di masyarakat? Beliau menjawab bahwasanya masalah ini, walaupun masalah khilafiyah ya, para ulama khilaf berbeda pendapat, baik ini khilaf kulli atau khilaf hali ya, khilaf secara keseluruhan atau khilaf ya sesuai dengan keadaan. Namun yang benar kata beliau adalah bergaul di tengah masyarakat terkadang wajib dan terkadang mustahab, terkadang dianjurkan. Ya tergantung keadaannya. Kata beliau, dan seseorang terkadang diperintahkan untuk tetap bergaul di masyarakat dan terkadang diperintahkan untuk menyendiri. Dan mengkompromikan ya, cara untuk mengkompromikannya itu dengan melihat apakah dengan bergaul itu dapat terwujud saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kalau bisa tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, maka ia diperintahkan untuk bergaul. Namun sebaliknya, jika bergaul di tengah masyarakat ya, yang mana bergaul dengan masyarakat tersebut ada unsur ta'awanu alal ismi wal udwan,
Kalau dia bergaul dengan masyarakat ada unsur tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, dalam pelanggaran, maka ini ya terlarang. Ya. Dan berkumpul bersama masyarakat, ini kan ada beberapa jenis ya. Ada berkumpul dalam beribadah, ya seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Id, ya sholat khusuf, ya sholat istisqa, minta hujan. Yang tentunya ini adalah perkara yang diperintahkan. Demikian pula berkumpul dalam ibadah haji, dalam berjihad, ya. Namun, ya semestinya seseorang itu memiliki waktu untuk menyendiri yang ia gunakan untuk beribadah. Waktu menyendiri untuk berdoa, untuk berzikir, mengingat Allah, untuk sholat sunnah, untuk bertafakur, untuk bermuhasabah, introspeksi diri, menyendiri untuk memperbaiki hati, dan hal-hal lain yang hal-hal khusus, yang ini semua adalah tanpa orang lain, ya, tanpa bergaul dengan orang lain, dalam artian ia menyendiri. Ini semua butuh untuk menyendiri, baik di rumahnya, ya, sebagaimana Imam Tawus mengatakan, ya, Tawus mengatakan sebaik-baik tempat bagi seseorang untuk menyimpan dirinya adalah rumah. Karena kata beliau, ya, merumah itu bisa menahan pandangannya dari pandangan yang haram. Ya, tapi sekarang muskilahnya ya di rumah pun bisa memandang yang haram. Ya. Bisa memandang yang haram melalui apa? Media teknologi yang ada, melalui televisi, melalui HP. Karena fitnah-fitnah pun ya, bisa masuk ke dalam rumah. Bisa masuk ke kamar. Ketika apa? Ya internet sudah ada. Ya kata beliau apa? Berdiam diri di rumah bisa menahan pandangan, bisa menahan lisan. Ya, mungkin kalau bertemu dengan orang lain ya, lisannya itu merasa apa ya? Ingin sekali untuk ghibah. Ya ada sebagian orang yang kalau ketemu ya antara si A, kalau A ketemu B pasti apa? Pasti ghibah ada. Ya. Sehingga lebih baik ya apa? Di rumah daripada bergaul. Daripada bertemu dengan si B, si C. Karena dipastikan kalau dia bergaul dengan si B atau si C, pasti dia ghibah. Membicarakan aib kekurangan orang lain. Ya, ngerasani tetangganya. Ya. Maka kesimpulannya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memutuskan untuk bergaul dengan masyarakat secara mutlak, ini kesalahan. Ya. Demikian pula memutuskan untuk menyendiri secara mutlak, ini juga kesalahan. Namun yang benar ya, yang benar adalah menakar ya, kadar mana yang lebih utama bagi dia. Ya. Jadi yang lebih utama apakah ia menyendiri atau bergaul? Ya. Karena ini berbeda, setiap orang berbeda dengan melihat setiap keadaan yang berbeda-beda. Maka ini membutuhkan perenungan, membutuhkan penelaahan ya. Membutuhkan apa? Memperhatikan keadaan masing-masing yang keadaannya berbeda-beda. Sehingga tidak bisa dipukul dengan rata. Ini yang intinya yang telah beliau jelaskan dalam kitab Majmu' Fatawa beliau. Namun yang intinya kita pun memahami bahwasanya di dalam uzlah itu ada manfaat dan dalam bergaul dengan masyarakat pun terdapat manfaat. Yang diantaranya uzlah ya di zaman yang sudah kacau balau ya, takut terfitnah ya, mengasingkan diri ya. Ini adalah aktivitas yang bisa menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan, bentuk keburukan. Yang mana Ibnu Taimiyah mengatakan
adanya sebuah keharusan bagi seorang hamba untuk melakukan uzlah agar bisa beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, bermuhasabah, berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan menjauhi perbuatan-perbuatan keji yang lainnya. Ya. Maka jika seseorang hendak beruzlah, ya, tetapi kehadiran dirinya itu sangat diperlukan orang lain, ya, diperlukan ilmunya, ya, karena ia bisa menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil, bisa menjelaskan mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Intinya bisa mengajak kebaikan dan bisa memperingatkan dari kemungkaran. Maka apa? Maka ia tidak boleh uzlah. Ya. Tidak boleh mengasingkan diri secara total. Karena masyarakat membutuhkannya, membutuhkan ilmunya, membutuhkan dakwahnya. Ya, kalau dia ingin uzlah, ya dia cukup berkholwat, ya. Cukup menyendiri, ya, di rumah ketika di malam hari, menyendiri untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa kepada Allah. Ini keadaannya bagi seorang yang berilmu. Yang lebih baik adalah ya tetap berada di tengah masyarakat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang menasihati masyarakat. Yang mana kondisi seperti ini dia lebih baik untuk bergaul dengan masyarakat. Meskipun ya bergaul dengan masyarakat itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan keuletan, dan juga terpenting membutuhkan kelemah lembutan. Ya. Dan dia yang penting tetap menjaga sesuai dengan porsinya. Karena para ulama menjelaskan ya di antara sebab yang bisa memperkeras hati itu adalah apa? Terlalu over, terlalu berlebihan dalam bergaul. Sehingga jarang menyendiri berdoa, berzikir, yang memohon kepada Allah, jarang menyendiri beristighfar, jarang menyendiri sholat malam, ya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, uzlah atau berkholwat inilah yang sangat besar pengaruhnya bagi kesehatan hati jiwa kita. Maka ya sempatkanlah hari-hari kita untuk menyendiri beribadah kepada Allah. Sebagian ulama menganjurkan hendaknya seseorang itu memiliki sebuah amalan yang hanya diketahui oleh Allah dan dirinya saja. Hendaknya ia memiliki amalan yang tersembunyi hanya diketahui oleh Allah dan dirinya. Karena amalan yang dengan sembunyi-sembunyi inilah yang akan lebih membantu seseorang bisa ikhlas. Maka sebagian ulama, Masya Allah, ketika kita lihat sebagian ulama, ada yang setiap hari puasa, istrinya nggak tahu kalau dia puasa. Yang mana ketika berangkat kerja dibawakan bekal, ya, dibawakan bekal, di tengah jalan bekal tersebut dikasih orang. Dia berpuasa. Sebagian ulama, ya, ada yang ketika di malam hari menangis, ya, bermunajat kepada Allah, sholat malam, istrinya sendiri tidak tahu. Pasangannya tidak tahu. Sebagaimana orang yang akan Allah naungi di hari kiamat adalah apa? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Adalah seseorang yang berzikir kepada Allah. Ya, berzikir kepada Allah dalam kesunyian, dalam kesendirian. Ketika berzikir kemudian menetes, mengalir air mata. Itu yang akan Allah lindungi di hari kiamat.
ketika tidak ada lindungan kecuali lindungan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya, seseorang intinya adalah bersikap bijak, bersiap proporsional ya sesuai kebutuhan ya, kapan dia menyendiri dan kapan ia bergaul, dan ketika bergaul pun juga harus memilih ya, mana sahabat yang baik, mana sahabat yang buruk. Karena pepatah mengatakan as-sahib sahib, sahabat itu sangat mewarnai, sangat mempengaruhi. Sahabat bisa menyeret seseorang kepada keburukan. Harus hati-hati seseorang yang mungkin melihat ada temannya tenggelam, mau ia tolong tapi ternyata dia ikut tenggelam. Ini malah repot ya. Ada seseorang istilahnya ya, ingin tetap bersosial, bergaul dengan masyarakat, ingin mewarnai, ternyata malah justru terwarnai. Ya. Maka dalam Jawa pun ada istilah ngeli ning ora keli. Ya. Ada istilah ngeli ning ora keli. Yang maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah tetap bergaul ya dengan masyarakat, menegakkan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Dia itu bisa mewarnai, namun tidak terwarnai. Yang sudah terwarnai dengan buruk, ya, dengan keburukan tidak. Inilah seseorang harus bijak, ya. Dan beruzlah pun ketika seseorang menyendiri itu bisa lebih apa? Ikhlas, terhindar dari riya, terhindar dari ujub, terhindar dari bangga diri. Namun yang jadi muskilah, jadi masalah sekarang apa? Ketika beribadah di rumah, ya, itu malah diekspos, ya, malah diupload ke Facebook atau Instagram atau yang lainnya. Ketika baca Al-Quran apa? Difoto kemudian diupload. Ya. Ada juga yang mungkin sholat malam membuat status alhamdulillah bisa sholat malam. Alhamdulillah bisa membaca Al-Quran. Ya. Yang mungkin ya, wallahu alam kita tidak mengetahui niatnya, ya kita juga tidak berburuk sangka. Namun yang perlu diwaspadai jangan sampai hal ini masuk dalam apa? Bab riya. Yaitu menampakkan ibadahnya di rumah, ya puasanya atau zikirnya, bacaan Al-Qur'annya, salat malamnya, ya ekspos di dunia maya agar banyak orang mengetahuinya. Ini apa? Uzlah yang tidak bermanfaat. Ini bukan menyendiri, tapi ini apa? Ya menampakkan amalannya. Maka pemirsa yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, inilah uzlah ya atau menyendiri yang bisa melatih seseorang untuk ikhlas. Uzlah yang benar dan bisa menyelami makna-maknanya, ya. Kemudian merenungi tujuan hidup, ya. Bisa tafakur, bisa tadabbur. Ini yang akan bermanfaat baginya. Jadi kita lihat ya terkadang seseorang itu sadar ketika merenung, ketika menyendiri. Sadar ternyata ya selama ini berada dalam kelalaian. Ya. Kita saksikan ya seseorang kalau beruzlah atau menyendiri terkadang itu malah bisa produktif. Sebagaimana sebagian ulama ketika di penjara malah lebih produktif. Ya ketika seorang ulama sunnah ya difitnah sehingga dipenjara oleh penguasa, ya bisa produktif, bisa mengarang kitab yang banyak jumlahnya. Ada yang bisa menghatamkan Al-Quran banyak sekali, ya. Ada yang bisa memperbanyak salat sunnah, menghasilkan karya yang besar, ya. Malah bisa produktif, ya. Maka kita lihat betapa para ulama itu sangat mencintai, ya sangat suka untuk menyendiri, beribadah kepada Allah, tidak ada yang
mengetahuinya, ya, kecuali Allah dan dirinya sendiri. Sehingga demikianlah, ya, sebagian ulama pun, ya, menjelaskan tentang nikmatnya uzlah atau menyendiri. Sebagian penyair mengatakan, tak pernah kunikmati manisnya hidup, hingga teman dudukku adalah rumah dan buku. Tak ada yang lebih mulia daripada ilmu. Karenanya aku mencarinya untuk menjadi teman akrab. Ya. Buku-buku di sekitarku, ya, tidak meninggalkan tempat tidurku, karena di dalamnya terdapat obat bagi sakit yang kusembunyikan. Maka jika kita perhatikan kisah-kisah orang besar, sebagian dari mereka yang menyirami tanaman kemuliaan hati mereka dengan air uzlah dan khalwat, sampai mereka bisa tegak berdiri. Maka inilah, ya, yang intinya beliau Al-Imam Ibnu Jauzi jelaskan dalam kitab Saidul Khatir ini, yang intinya beliau menjelaskan bahwasannya, kata beliau, saya tidak melihat dan mendengar manfaat yang lebih besar daripada uzlah. Ya. Karena uzlah adalah sebuah ketenangan, sebuah keagungan, sebuah kemuliaan, sebuah tindakan untuk menjauhkan diri dari keburukan dan kejahatan, sebuah kiat untuk menjaga kehormatan dan waktu, sebuah cara untuk menjaga usia, sebuah tindakan untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang mendengki, sebuah perenungan tentang akhirat, sebuah persiapan untuk bertemu Allah, sebuah pemusatan jiwa raga untuk melakukan ketaatan, sebuah pemberdayaan nalar terhadap hal-hal yang bermanfaat. Inilah yang beliau sebutkan dalam kitab Saidul Khatir ini, yang kita jadikan sebagai penutup. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa bersikap bijak dalam menyikapi fitnah-fitnah yang tersebar di masyarakat. Semoga Allah memberikan taufik dan pertolongannya, memudahkan kita dalam bergaul dengan masyarakat, yang mudah-mudahan kita diberi kesabaran dan kita bisa bersikap bijak, proporsional, ya, sehingga bisa bersikap dengan tepat, kapan menyendiri dan kapan bergaul, ya, ada batas-batasannya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, dan semoga kita istiqomah di atas ketaatan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Ada kekurangan, mohon maaf. Fa nas'allahu ta'ala at-taufiq was-sadad. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.